Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 10, yaitu tentang fungsi komposisi sesuai dengan request kalian. Oke, kita lihat dulu ya, apa maksud atau pengertian dari fungsi komposisi. Penggabungan operasi pada dua jenis fungsi f(x) dan gx secara berurutan sampai menghasilkan sebuah fungsi baru. Fungsi inilah yang kita namakan dengan fungsi komposisi. Nah, di sini tidak harus dua jenis fungsi, kalaupun tiga boleh ya. Yang penting operasinya dilakukan secara berurutan. Secara umum, komposisi yang terbentuk dari fungsi f(x) dan fungsi gx dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah simbol yang kita gunakan untuk menyatakan fungsi atau suatu fungsi komposisi. Kita baca komposisi atau bundaran. Jadi kita baca ya, G bundaran fx akan sama dengan G fx ya, atau fungsi G terhadap fx. Atau jika f bundaran gx, dia akan sama dengan f gx atau fungsi f terhadap gx. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah jika G bundaran fx sama dengan G fungsi G terhadap fx ya, atau G fx, ini artinya adalah fungsi fx-nya kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fungsi gx-nya. Ya, kalau f bundaran gx, dia akan sama dengan f gx atau fungsi f terhadap gx. Artinya, fungsi gx-nya kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fungsi fx. Nah, itulah hasil yang kita dapatkan itu. Hasil yang kita dapatkan itulah yang kita sebut sebagai fungsi komposisi. Nah, untuk lebih paham, kalian bisa lihat untuk contoh soal berikut. Kita lihat ya, untuk contoh soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan 3x tambah 1, fungsi gx-nya adalah 2x. Tentukan nilai a f bundaran gx, b g bundaran fx. Kita cari satu-satu terlebih dahulu ya. Kita cari untuk f bundaran gx. Ingat tadi, f bundaran gx akan sama dengan f gx atau bacanya fungsi f terhadap gx. Cara menghafalnya gampang, berdasarkan urutan saja. F, kalau f-nya dulu ya kita tulis f-nya dulu. Kemudian ada g, jadi gx. Oke, kita masukkan sama dengan f. Nah, untuk gx, karena nilainya diketahui ya, jadi kita masukkan untuk nilai gx-nya. Nilai gx-nya itu di sini katanya berapa? 2x. Nah, jadi kita dapatkan fungsinya sekarang menjadi f2x, gitu ya. Nah, berapakah nilai untuk f2x atau fungsi f terhadap 2x? Berapa nilainya? Kalian perhatikan, di sini kan f ya, f atau fungsi f. Maka kalian perhatikan di sini untuk fungsi f-nya. Oke, kita tulis dulu fungsi f-nya, fx-nya maksudnya. Kalau fx sama dengan 3x tambah 1, kira-kira untuk f2x-nya berapa? Nah, coba perhatikan. Kalau di sini x, maka di sini juga x. Sekarang, kalau dia f2x, maka dia akan menjadi 3 kali 2x tambah 1. Artinya, siapa yang berada di dalam kurung ini, maka nilai x-nya sesuai dengan yang di dalam kurungnya. Artinya yang kita ganti hanya nilai x-nya saja. Kalau di sini 2x, maka nilai x di sini akan berganti atau berubah menjadi 2x. Nah, yang selain x tetap, kelihatan ya, selain x 3 tetap, 3, 1 juga tetap. Yang berubah hanya x-nya, menyesuaikan yang ada di dalam kurungnya ini. Ya. Jadi, untuk nilai f2x, kita dapatkan hasilnya adalah 3 kali 2x tambah 1. Oke, kita pindahkan. Nah, kita sudah mendapatkan untuk nilai fungsi 2x, oke, fungsi f terhadap 2x ya. Nah, perhatikan sama ya, kalau di sini x, di sini x, kalau di sini 2x ya tinggal ganti x-nya menjadi 2x. Oke. Kita pindahkan dulu. Kita dapatkan 3 kali 2x ditambahkan dengan 1. Nah, sampai pada tahap ini gampang. Kalian tinggal operasikan secara aljabar. Oke, akan sama dengan 3 tinggal dikalikan dengan 2x, hasilnya adalah 6x. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Maka hasil untuk f bundaran gx itu adalah 6x ditambahkan dengan 1. Gampang ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan untuk yang B, untuk g bundaran fx.
Kalau untuk G bundaran Fx, nah kan G-nya duluan ya disebutkan, berarti G, F-nya Fx gitu ya. Akan sama dengan, tulis dulu G, Fx-nya kita ganti. Nah lihat, Fx di sini kan 3x tambah 1. Makanya sini kita langsung ganti Fx-nya 3x tambah 1. Artinya ini adalah fungsi G terhadap 3x tambah 1. Oke, perhatikan lagi, karena ini adalah dalam bentuk fungsi G, kita perhatikan lagi nih untuk fungsi G-nya. Kita tulis dulu fungsi G, Gx sama dengan 2x. Kalau Gx sama dengan 2x, maka G untuk 3x tambah 1 hasilnya berapa? Kita tulis, kalau X di sini, X-nya di sini. Berarti yang kita ganti adalah nilai X-nya gitu ya. Oke, kita tulis, kalau kalau G untuk 3x tambah 1, maka dia akan menjadi, nah kelihatan di sini, X-nya kita ganti dengan 3x tambah 1. Nah gitu ya, 2-nya tetap. Ingat, yang diganti hanya nilai X-nya saja berdasarkan yang ada di dalam kurung ini. Nah gampang ya. Sekarang kita dapatkan untuk nilai G, 3x tambah 1 itu adalah 2 kali 3x tambah 1. Oke, kita pindahkan di sini. Nah, kita pindahkan ya hasilnya. Nah, sampai tahap ini gampang, kalian tinggal selesaikan secara operasi, maksudnya selesaikan dengan menggunakan operasi aljabar ya. Oke, akan sama dengan, nah bagaimana cara membuka kurungnya? Gampang, kalikan ke dalam. Jadi 2 ini kalikan satu-satu ya. 2 kali 3x, hasilnya adalah 6x. 2 kali, nah perhatikan tanda di depan angka 1 ini kan tandanya positif ya. Jadi cara ngalinya 2 dikali positif 1 gitu ya. Hasilnya adalah positif 2. Maka untuk G bundaran Fx hasilnya adalah 6x ditambahkan dengan 2. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Gampang ya. Supaya kan lebih paham lagi, kita langsung lihat untuk contoh soal yang kedua. Yang kedua, katanya diberikan dua fungsi Fx sama dengan 2x dikurang 3. Gx sama dengan 3x dikurang 4. Tentukan G bundaran Fx. Oke, kita jawab ya. Kita tulis dulu fungsi yang diketahuinya ada Fx sama dengan 2x dikurang 3, ada Gx sama dengan 3x dikurangkan dengan 4. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan G bundaran Fx. Kita tulis dulu rumusnya. Kalau G bundaran Fx, maka akan sama dengan, lihat dulu ya, G-nya kita tulis dulu, kemudian fungsi Fx-nya. Oke, sama dengan G, ganti fungsi Fx-nya. Fx-nya di sini adalah 2x dikurangkan dengan 3. Nah, sekarang fungsi G-nya, jadi fungsi G terhadap 2x dikurang 3 ya, atau fungsi G 2x kurang 3, kira-kira nilainya berapa? Nah, karena ini dalam bentuk fungsi G, berarti kalian lihat di fungsi G-nya tadi. Fungsi G atau Gx-nya itu kan tadi 3x dikurang 4. Maka untuk G, jadi kalau di sini X gitu ya, maka untuk fungsi G 2x dikurang 3 ini sama juga dengan, nah perhatikan X-nya kita ganti. Jadi kalau di sini X, di sini X. Kalau di sini 2x kurang 3, maka X-nya diganti menjadi 2x kurang 3. Selain X ya tetap ya, 3-nya tetap, 4-nya juga tetap. Oke, kita dapatkan untuk fungsi G 2x kurang 3 itu hasilnya adalah 3 kali 2x kurang 3 kurang 4. Kita pindahkan. Nah, ini kelihatan ya. Kita di sini dia sama ya. Oke. Oke, kita pindahkan 3 kali 2x kurang 3 kurang 4. Oke, kita selesaikan operasinya secara aljabar. Sama juga dengan 3 kali 2x, hasilnya adalah 6x. Nah, hati-hati ya dengan tanda negatif. 3, tadi kan 3, jadi ngalinya satu-satu ya ke dalam. 3 kali 2x, 6x. 3 kali min 3. Nah, ikutkan tanda di depannya. 3 kali min 3, hasilnya adalah min 9. Kemudian kita kurangkan dengan 4. Oke, sama juga dengan 6x dikurangkan dengan 13. Nah, jadi mengurangkan, jadi 6 ini kan ada 6x ya. 9 dengan 4 ini kan bisa kita operasikan karena dia sejenis ya. Jadi mengurangkannya itu ikutkan tanda di depannya. Jadi ngurangnya min 9 kurang 4. Nah, jangan 9 dikurang 4, 5. Maka itu dia akan salah. Jadi ngurangnya ikutkan tanda yang di depannya. Min 9 dikurang 4, hasilnya adalah min 13. Jadi nilai untuk G bundaran Fx adalah 6x dikurang 13.
Nah, bagaimana sahabat Excellent dari dua contoh soal tadi? Semoga kalian paham ya. Sekarang kita asah lagi kemampuan kalian dalam memahami atau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan fungsi komposisi. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, diketahui f(x) sama dengan e kuadrat dikurang 3x ditambah 1, gx sama dengan 2x dikurang 1. Tentukan nilai A, f bundaran gx, B, f, nah ini bukan f bundaran gx ya, tapi g ya, kita salah ketik ya, g bundaran gx. Oke, kita jawab dulu ya untuk yang pertama. Untuk f bundaran gx, rumusnya adalah f gx atau fungsi f terhadap gx. Oke, sama juga dengan f, kita ganti x-nya, gx maksudnya ya. Gx-nya di sini adalah 2e kurang 1. Kita masukkan 2e kurang 1. Sekarang kita ingin menentukan berapa nilai fungsi f ya, fungsi f terhadap 2x dikurang 1. Nah, karena ini dalam bentuk fungsi f, berarti kalian langsung lihat untuk fungsi f-nya. Kita tulis dulu. Fungsi fx-nya adalah e kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Kalau di sini x, maka di sini x, di sini x. Nah, sekarang fungsi yang kita punya adalah f sama dengan 2x dikurang 1, ya kan, yang di sini ya. Maka nilainya akan sama dengan, nah perhatikan, jadi yang diganti hanya x-nya saja. X-nya ini kita ganti dengan yang berada di dalam kurung ini, yaitu 2x kurang 1. Kalau dia x kuadrat, maka dia akan menjadi 2x kurang 1 kuadrat. Dikurang 3x, dia akan menjadi 3 kali 2x kurang 1. Sesuai dengan yang ada di dalam kurung ini, ya. Ditambahkan dengan 1, ditambahkan dengan 1. Oke, kita sudah dapatkan nilai untuk f 2x dikurang 1, kita pindahkan ya. Sama juga dengan, oke, setelah kita pindahkan, kita tinggal operasikan saja. Sama juga dengan, nah ini karena bentuk kuadrat, jadi cara gampang untuk mengkuadratkan bentuk yang seperti ini ya. Jadi caranya adalah 2x-nya kita kuadratkan dulu. 2x kita kuadratkan dulu, 2x kuadrat itu hasilnya adalah 4x kuadrat. Oke, saya ulangi ya, 2x kuadrat itu hasilnya adalah 4x kuadrat. Jadi kalau 2x kuadrat itu artinya 2-nya kita kuadratkan dulu, hasilnya 4, kemudian x-nya juga dikuadratkan, makanya 4x kuadrat. Oke, selanjutnya, perhatikan baik-baik, selanjutnya kalikan semuanya. Di sini kan ada 2x, di sini ada min 1, di sini ada pangkatnya, jadi kalikan semuanya. 2x kali min 1 adalah min 2x, kali 2 min 4x. Makanya di sini min 4x. Kalikan semuanya ya, 2x kali min 1 kali 2. Kita dapatkan min 4x. Oke, kemudian terakhir, baru angka satunya ini kita kuadratkan. Nah, karena di sini negatif 1, jadi ikutkan tanda di depan. Jadi min 1 kalau dikuadratkan, hasilnya adalah positif 1. Oke, saya ulangi ya. Cara menguadratkan bentuk seperti ini, cara cepatnya. Yang pertamanya kalian kuadratkan dulu, 2x kuadrat, hasilnya 4x kuadrat. Kemudian kalikan semuanya, 2x kali min 1 kali 2, min 4x. Kemudian min 1-nya, atau yang terakhir ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah positif 1. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk mengalihkan bentuk seperti ini, gampang. Kalikan ke dalam. Min 3 kita kalikan dengan 2x. Jadi untuk mengalihkannya, ikutkan tanda yang berada di depannya ya, supaya nanti tidak terjadi kesalahan tanda. Karena salah tanda, nanti hasilnya juga akan salah. Min 3 kali 2x, hasilnya adalah min 6x. Min 3 dikalikan dengan min 1, hasilnya adalah positif 3. Karena negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Kemudian baru kita tambahkan dengan 1 yang di sini ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya, kita bisa mengelompokkan yang sejenis ya. Di sini ada 4x, dia sejenis dengan 6x. Jadi kita kelompokkan. Kita tambahkan dengan 1, tambah 3, tambah 1. Oke, sama juga dengan 4x kuadrat. Nah, di sini min 4x dikurang 6x, itu kan hasilnya adalah min 10x. 1 tambah 3 tambah 1 hasilnya adalah positif 5 ya. Jadi nilai untuk f bundaran gx itu adalah 4x kuadrat dikurang 10x ditambahkan dengan 5. Oke, sekarang kita jawab untuk yang B. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah g bundaran f
fx ya, G bundaran fx, maka akan sama dengan G fx atau fungsi G terhadap fx. Akan sama dengan G, kita tulis dulu ya G-nya, ganti fx-nya di sini adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 1. Nah, sekarang kita ingin menentukan nilai untuk G atau fungsi G untuk X kuadrat dikurang 3X ditambahkan dengan 1. Nah, karena ini adalah fungsi G, berarti kalian langsung lihat di fungsi G-nya ya. Kita tulis dulu fungsi G-nya. Gx sama dengan 2X dikurang 1. Nah, maka untuk fungsi G, X kuadrat dikurang 3X tambah 1 akan sama dengan, nah ingat, berarti kalau di sini X kan di sini X ya, berarti X ini kita ganti dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 1 dikurang 1. Nah, kelihatan ya, X-nya ini kita ganti dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 dikurang 1. Nah, kita selesaikan. Oke, kita pindahkan dulu ya, kita pindahkan. Kita dapatkan tadi untuk fungsi G, X kuadrat dikurang 3X tambah 1 itu adalah 2, X kuadrat dikurang 3X tambah 1 kurang 1. Oke, kita tinggal kalikan ke dalam. 2 kali X kuadrat adalah 2X kuadrat. 2 kali min 3X adalah min 6X. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kita kurangkan dengan 1. Maka hasilnya adalah 2X kuadrat dikurang 6X. 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga paham ya. Supaya kalian lebih paham lagi, kita coba untuk soal yang berikutnya. Soal yang keempat, diberikan dua fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 1, gx sama dengan x ditambah 1, tentukan f bundaran G2. Nah, berarti sini bukan x lagi ya, tapi x-nya nilainya udah 2 di sini ya. Oke. Kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, nah ini kan yang ditanyakan bukan f bundaran gx lagi, tapi nilai x ini sudah ada angkanya gitu. Gampang, kalian tetap bergerak atau tetap cari dulu f bundaran gx-nya, supaya nanti bisa mendapatkan nilai f bundaran g2-nya. Oke, kita coba ya. Kita tulis dulu fungsi yang diketahui tadi, fx dan gx-nya. Nah, kita tulis dulu. Jadi, yang ditanyakan f bundaran G untuk x-nya 2. Jadi, kita tetap cari untuk f bundaran gx-nya terlebih dahulu. Ya. F bundaran gx, rumusnya adalah f gx. Maka akan sama dengan f. Gx-nya ganti ya. Gx-nya tadi adalah x ditambah 1. Oke, x ditambah 1. Nah, di sini dia dalam fungsi f. Jadi, kita lihat dulu fungsi fx ya. Maksudnya, oke, kita lihat dulu fungsi fx tadi adalah x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Sekarang kita punya adalah f untuk x tambah 1. Oke, kita tulis kalau di sini x, di sini juga x ya. Nah, gitu ya. Nah, kelihatan kan? Nah, di situ. Nah, jadi kalau di sini x, di sini x, di sini x. Kalau di sini x tambah 1, ya gampang. X-nya tinggal ganti x tambah 1 kuadrat dikurang 3x, berarti 3x tambah 1 ditambah 1. Nah, ini kita dapatkan. Kita masukkan nilainya dulu. Nah, oke, kita tinggal selesaikan. Ingat tadi ya, cara mudah mengkuadratkan. X tambah 1 kuadrat. Kuadratkan dulu X-nya. X kuadrat. Jadi hasilnya adalah X kuadrat. X yang dikuadratkan, X kuadrat. Kalikan semuanya. X kali 1 adalah X kali 2. Maka kita dapatkan 2X. Kemudian ditambah 1. 1 ini kita dapatkan dari 1 dikuadratkan. Oke, saya ulangi ya. X kuadrat, jadi X-nya kita kuadratkan dulu, hasilnya X kuadrat, kemudian kalikan semuanya, X kali 1 adalah X kali 2, 2X. X kali 1 kali 2, 2X gitu ya. 1 kuadrat adalah 1. Kemudian kita kurangkan dengan 3 kali 1. Nah, ikutkan tanda di depan lebih gampang. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali 1, min 3. Kemudian ditambah 1. Oke, kita kelompokkan dulu. X kuadrat. Nah, di sini kita langsung ya, 2X dikurang 3X. Jadi, karena dia sejenis, kita bisa langsung kurangkan. 2X dikurang 3X, hasilnya adalah min X. Ditambah 1, ya, ditambah 1, nah, atau ini bukan ditambah ya, dikurang 1. Dari mana dapatnya? Dari sini, 1 dikurang 3, itu kan min 2. Min 2 ditambah 1, hasilnya adalah min 1. Jadi, kita dapatkan fungsi f bundaran gx-nya adalah x kuadrat dikurang x kurang 1. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah f bundaran g untuk x-nya 2 ya. Jadi kita tulis dulu soalnya. Atau kita tulis dulu f bundaran gx-nya tadi kita dapatkan x kuadrat dikurang x dikurang 1.
Maka untuk F bundaran G, untuk X-nya 2, nah kalian tinggal ganti saja. Kalau di sini X, maka ini X ya. Kalau di sini 2, ya X ini tinggal kalian ganti jadi 2. Maka 2 kuadrat, 2 kuadrat, nah ini ya, 2 kuadrat dikurang X-nya tadi, 2 ini dari nilai X-nya ini ya, dikurang 1. Ingat, yang diganti hanya X-nya saja, yaitu 2 tadi. Nah ini tinggal diselesaikan, sama dengan 4, 2 kuadrat 4, kita kurangkan dengan 2, kita kurangkan dengan 1. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 1. 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Dikurang 1, hasilnya adalah 1. Oke, kita lihat lagi untuk contoh soal yang terakhir. Nah, ini adalah contoh soal yang terakhir. Diberikan dua fungsi f(x) sama dengan x dikurang 3, gx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 4. Jika f bundaran GA sama dengan 8, maka nilai dari GA adalah, oke, kita jawab ya. Nah, untuk menentukan f bundaran GA, kita bergerak dulu dari f bundaran GX-nya. Ya, F bundaran Gx akan sama dengan F Gx, sama juga dengan F. Kita masukkan Gx-nya di sini adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 4. Nah, sekarang di sini dalam bentuk fungsi F ya, fungsi Fx. Nah, kita lihat di sini Fx-nya tadi adalah X kurang 3. Maka untuk fungsi Fx kuadrat dikurang 2X, sorry ini 4 ya, dikurang 4, ya dikurang 4, dia akan sama dengan, nah ganti X-nya di sini. X di sini adalah, kalau di sini X kan di sini X, maka X-nya kita ganti dengan sesuai yang ada di dalam kurungnya ini, yaitu X kuadrat dikurang 2X dikurang 4. Nah, ini 4-nya tinggal ya, dikurang 4, kemudian dikurangkan dengan 3. Ya, kita pindahkan. Nah, X kuadrat dikurang 2X kurang 4 dikurang 3 akan sama dengan X kuadrat dikurang 2X min 4 dikurang 3, hasilnya adalah min 7. Nah, jadi kita dapatkan di sini F bundaran Gx-nya itu adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 7. Maka nilai untuk F bundaran GA-nya, karena diketahui di sini nilainya sama dengan 8, maka untuk F bundaran GA, nah jadi kalau di sini X, di sini X, di sini X gitu ya. Kalau dia A ya kalian tinggal ganti jadi A. Maka X ini jadi A. A kuadrat kurang 2A kurang 7 sama dengan 8. Nah, ini tinggal dipindah ruaskan saja. 8-nya pindah ruas ke kiri. Jadi negatif 8 sama dengan 0. Maka dia akan menjadi A kuadrat dikurang 2A dikurangkan dengan min 7 dikurang 8. Hasilnya adalah min 15 sama dengan 0. Nah, ini karena dia bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita bisa faktorkan dulu ya. Nah, perhatikan kalau dikali hasilnya adalah min 15, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Angkanya adalah min 5 dan 3. Nilainya sama dengan 0. Karena min 5 kali 3 itu adalah min 15. Min 5 tambah 3 hasilnya adalah min 2. Maka kita dapatkan A kurang 5. Ambil yang pertama dulu, A kurang 5 sama dengan 0. Maka A akan sama dengan 0 ditambah 5. Jadi 5-nya ini pindah ruas jadi positif ya. Kita dapatkan nilai A-nya 5. Yang kedua, A tambah 3 sama dengan 0, maka A akan sama dengan 0, positif 3-nya pindah ruas jadi min 3, 0 dikurang min 3 hasilnya min 3. Nah, jadi kita udah dapatkan di sini nilai A-nya ada 2 ya, 5 dan min 3. Karena di sini ditanyakan adalah nilai 3A, ya kita masukkan nilai A yang kita dapatkan tadi. 3A berarti 3 kali 5, dapatnya 15. Untuk A yang satu lagi, 3A sama dengan 3 kali min 3, hasilnya adalah min 9. Maka nilai dari 3A itu ada 2 ya, yaitu 15 dan min 9. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga dari 5 contoh soal yang diberikan, kalian bisa paham ya. Next video kita akan bahas kembali tentang fungsi komposisi dengan contoh-contoh soal yang lebih banyak lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.